project tentang ngerjain project yang sudah ada SIP-nya, surat izin usaha. Kebetulan Islamic ini termasuk dari itu. Tapi mohon apa ya, ini wawancara ibu ya. Iya. Macam ya. Untuk pertama untuk apa nih? Pertanyaan pertama. Iya. Untuk pertanyaan pertamanya, baik ibu bisa jelas. Alisa ada minum nggak Alisa? Mungkin grogi. Bukan grogi ya. Bukan grogi. Gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ada minum. Pertanyaan pertama ya, ibu bisa jelaskan secara singkat aja tentang awal mula berdirinya Islamic ini? Awal mula berdirinya Travel Islamic City itu adanya dorongan kuat, motivasi dan juga semangat kita untuk membantu dan melayani tamu Allah. Karena apa? Karena ada case kan ya, beberapa tahun lalu bahkan sampai tahun ini pun ada jamaah-jamaah yang gagal berangkat. Entah itu travelnya atau perusahaannya yang enggak amanah, atau bisa jadi perusahaan dan travelnya amanah tapi para agennya yang enggak amanah. Ada dua, sehingga itu membuat kekecewaan, kesedihan ya bagi dan juga mengurangi trust bagi jamaah untuk berangkat ibadah umrah maupun haji. Padahal ini ibadah yang bagus, apalagi kalau udah umrah setelahnya hajian. Tapi kalau kenyataannya seperti ini, maka motivasi dari jamaah pun malah semakin menurun. Jadi itu motivasinya. Kita berusaha untuk melayani dan juga mengantarkan para jamaah yang niatannya sudah baik untuk beramal suci melalui travel. Oke Bu, kalau untuk pelayanan, kalau untuk pertanyaan kedua, apa saja layanan utama yang ditawarkan oleh travel umroh Islamic City? Kalau layanan utamanya pasti kita yang pertama adalah dari pelayanannya itu sendiri, baik pelayanan dari sebelum berangkat sampai kepulangan. Ya, kalau berangkat bagaimana orang mau nanya-nanya dulu nyaman sama kita, gitu kan? Belum lihat harga atau udah lihat harga, tapi kalau misalnya nggak nyaman untuk pelayanan tanya jawabnya tidak diperinci dengan baik, kemudian juga kami antarkan juga dari bandara pengenalan dulu supaya lebih kenal, maka lebih semakin dekat. Kemudian juga adanya fasilitas-fasilitas yang katanya low budget itu ya tidur bakal sempit-sempitan, pelayanan yang nggak bagus, kurang gitu kan, seadanya. Nah, kami buktikan bahwa dengan umroh low budget ini tapi jamaah masih tetap nyaman dan aman untuk berangkat. Iya, jadi untuk lansia kan banyak yang orang-orang yang mau memberangkatkan orang tuanya tuh khawatir nanti gimana orang tua saya gitu. Alhamdulillah, dan memang kebanyakan kita untuk orang tua dan lansia dilayani dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara pendaftarannya dan apa saja persyaratannya? Untuk pendaftaran kita bisa dua, bisa offline langsung datang ke kantor ini ataupun secara online, ada melalui WA atau melalui website atau melalui di media sosial gitu juga ada. Nanti DM-nya diarahkan ke WhatsApp juga. Kemudian yang pertama adalah DP dulu sesuai dengan keberangkatan atau panggilan yang ada, bisa DP 4 juta, 5 juta, bahkan ada juga 10 juta tergantung dari paket keberangkatan tersebut. Kemudian kalau persyaratannya ya punya paspor, KTP, KK, buku imunitis atau suntik imunitis, dan ditambah setelah hajian kemarin yaitu harus vaksin polio. Iya. Paspornya tidak disediakan dari sini. Paspornya itu mandiri, tapi kalau misalnya jamaah maunya beres bisa juga diurus dari sini. Strategi pemasaran ya strategi pemasaran kita tuh online sama offline. Kalau untuk offline kita punya binaan Majelis Taklim yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan travel maupun yang di luar dari travel. Jadi kami jalin silaturahmi ke beberapa masjid dan juga Majelis Taklim. Kemudian kalau
setelah haji yang kemarin, yaitu harus vaksin polio. Iya. Paspornya tidak disediakan dari sini. Paspornya itu mandiri, tapi kalau misalnya jamaah maunya beres bisa juga diurus dari SMC. Problemnya bagaimana strategi pemasaran? Strategi pemasaran ya strategi pemasaran kita tuh online sama offline. Kalau untuk offline kita punya binaan Majelis Taklim yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan travel maupun yang di luar dari travel. Jadi kami jalin silaturahmi ke beberapa masjid dan juga Majelis Taklim sekitar kantor ini. Kemudian juga yang kedua, kami melalui online, jadi kami sedang gencar untuk memperbaiki kualitas konten. Yang kedua juga kami menggunakan AdSense, Meta Ads ya, iklan itu juga. Oh yang ketiga ya ada keagenan juga. Jadi kami punya agen-agen baik itu alumni maupun yang belum pernah berangkat sama kami itu yang tertarik untuk jadi alumni, karena kita selalu mengadakan training per 6 bulan khusus para agen dan merekrut agen baru, baik alumni maupun orang baru. Jadi sehingga di rumah-rumah mereka, di wilayah-wilayah mereka itu bisa menjadi pensiar baik itu. Dan sudah ada di Tangerang ada, di Jakarta sudah ada, Pandeglang juga ada. Selanjutnya, bagaimana Islamic City menghadapi dinamika regulasi umroh dari Kemenak atau pemerintah Arab Saudi? Yang mana? Kan banyak. Dinamika yang apa sebenarnya? Kayak ada regulasi baru dari Arab Saudi. Regulasi baru misalnya kayak baru ini aja harus ada polio, ya kan sebelumnya nggak ada. Ya kita ikutin aja. Ya selama memang ya sebagai prasyarat ya. Jadi gimana kita mau ikutin. Yang kedua kita harus ada biometriknya, paspor jamaah setelah hajian juga. Itu jadi setiap jamaah itu harus mengisi aplikasi yang ada yang sudah disediakan Saudi dan masukin paspornya segala macam. Ya kita mengikuti aja, karena kalau Saudi itu sulit ditebak sih kebijakannya, kan suka-suka aja. Iya, jadi kita mengikuti aja. Itu aja sih itu wacana ini. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah membantu wawancara. Ini boleh sesi ngomong. Boleh. Oke. Ini yang semester berapa? Semester 6 ya? Iya, semester 6. Akhir kita masuk. Jurusannya apa tadi? Manajemen. Manajemen bisnis. Iya. Oke. Di mana boleh di sini? Boleh di sini aja. Sini aja. Ada Boleh. foto-fotonya. Iya, apa di depan ada foto terakhirnya. Di depan boleh juga. Iya. Pakai apa yang itu? Yang masuk itu kebanyakan dia sih yang masuk. Kalau presentasi. Enggak banyak. Nggak banyak. Paling 10 orang kan pada ini nggak wajib. Iya.